Haleluya, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita saat ini. Bapa, kami sangat percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan menjamah setiap kami, melawat kami. Kami akan menikmati perbuatan-Mu yang besar, sehingga kerajaan-Mu terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, di bumi seperti di surga. Biarkan dengan mulut kami memuji Engkau atas kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hati kami bersyukur kepadamu, sebab kami mempunyai Allah yang menjamin kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami mempercayakan semuanya ini untuk kebesaran-Mu, untuk kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Saya percaya tidak ada orang yang tidak diberkati Tuhan. Semua kita diberkati, amin. Karena itu bersyukurlah, memuji nama Tuhan, sebab Dia baik, Dia sangat baik, dan sungguh baik atas kehidupan kita. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine, sanyatane wae uripku munggah berkahe, amin. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine, mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Nyanyikan bersama-sama. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine, sayangane wae uripku munggah berkahe. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine, mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Sekali lagi ya, yo. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine, sanyatane wae uripku munggah berkahe. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine, mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Biarkan kami selalu memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau yang besar, Engkau yang sempurna Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih buat kemurahan-kemurahan-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Haleluya. Glory, ditinggikan Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Disanjung tinggi Engkau untuk selama-lamanya. Kami akan hormat, kami akan taat Tuhan, untuk kerajaan-Mu terjadi di dalam setiap kehidupan kami, setiap saat, di bumi seperti di surga. Ajar kami, bawa kami terus untuk menikmati Engkau di dalam kebesaran-Mu, di dalam keajaiban-Mu, di dalam kemuliaan-Mu. Semuanya terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Pujikan bersama-sama. Oh, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Biarlah hidup kami hanya untuk kerajaan-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Yesus, agar semua rencana-Mu digenapi. Terima kasih Tuhan, agar semua rencana-Mu digenapi. Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Tuhan, ku bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu di dalam hidup kami. Biar kami selalu mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Engkau Bapa yang setia. Ku mau selalu mengasihi-Mu Tuhan. Ku mau selalu mencintai-Mu Bapa. Haleluya. Tuhan, biarkan hatiku hanya untuk mengasihi-Mu. Biarlah hatiku hanya untuk mengasihi-Mu, mencintai-Mu dalam suka maupun duka. Hatiku tetap mengasihi-Mu. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang disanjung, Engkau yang ditinggikan Tuhan. Haleluya. Kerajaan-Mu bagian hidupku setiap waktu, di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, ku mau mencintai-Mu, ku mau mengasihi-Mu selalu. Ya Rabba Shikarabaralala Shikana. Haleluya Yesus Tuhan. Kami datang hanya untuk mempermuliakan Engkau. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you.
heart will follow wholly after you. Terus berikan hatimu kepada Tuhan. Oh, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Oh, I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Jesus, Jesus, I love you, I love you, I love you. Oh, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Kasihlah Tuhan dengan segenap hidupmu. Oh, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Terima kasih Tuhan. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Jesus, Jesus, and my heart will follow wholly after you. Ini hati kami Tuhan, and my heart will follow wholly after you. Bersama-sama menyembah Tuhan. Oh, Engkau yang termanis, Engkau yang termanis, Engkau yang terbaik, Engkau yang terbaik, Engkau yang terbaik Tuhan. Terima kasih Kau ubahkan hidupku, Kau pulihkan aku. Terima kasih Tuhan, Kau berikan keselamatan dalam hidupku. Kau tebus kami, Kau berikan pengharapan yang baru. Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya. Ku mau selama-lamanya bersamamu. Ku mau selamanya bersamamu. Ku mau selamanya bersamamu. Engkau yang terutama, Kau yang terutama dalam hidupku. Terima kasih, ku naikkan syukurku. Kau buat hidupku sampai hari ini ku tetap berdiri. Kau berikan kekuatan, Kau berikan keselamatan,
Kau pelihara hidupku tak habis-habisnya. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi buat setiap hidup kami. Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis. Aku mau tetap meninggikan-Mu. Biarlah hidupku hanya untuk-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah Rajaku, Engkaulah Juru Selamat, Kau keselamatan jiwaku. Yesus, Yesus namanya. Yesus, Kau kan selalu menyelamatkanku. Kau melindungiku, Kau meluputkanku. Kau berikan janji-Mu, kuasa-Mu bekerja. Hidupku penuh dengan kemenangan dari-Mu. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati dan memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dan firman-Mu itu yang menjadi dasar kehidupan kami. Untuk kami menerima segala yang ajaib, menikmati segala yang besar, menikmati segala yang kekal Tuhan. Kami percaya kehidupan kami bukan untuk mudah-mudahan, tetapi kami hidup untuk satu kepastian, yaitu janji-Mu, kehidupan yang kekal, rumah Bapa Engkau sudah sediakan, Engkau buat untuk setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Satu ayat yang susah untuk kita mengerti sebagai manusia, susah untuk kita terima, apalagi untuk kita melakukannya. Tetapi hari ini kita tahu bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Kita ini manusia baru. Kita ini sudah menjadi milik Kristus. Sehingga Tuhan selalu menegaskan bahwa kita ini sudah dipindahkan. Kita ini sudah diubahkan dari manusia lama untuk menjadi manusia baru. Karena itu Tuhan mau tentukan bahwa kemenangan, sukacita, damai sejahtera itu hanya ada di dalam seseorang yang sudah mempunyai kehidupan yang baru bersama Kristus. Ya, manusia lama kita tidak pernah bisa menimbulkan damai sejahtera, kemenangan, sukacita, kekuatan, perlindungan. Tidak ada itu di dalam setiap kehidupan seseorang yang tidak diubahkan oleh Kristus. Karena itu ayat ini bukan menjadi sesuatu yang untuk membingungkan kita, tetapi ayat ini untuk menegaskan bahwa kita sudah ditetapkan untuk menjadi umat pemenang,
umat yang kuat, ya, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu Matius 5 ayat yang ke-39 merupakan sesuatu yang benar-benar harus kita renungkan, Bapak Ibu. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan banyak merancangkan segala sesuatu sampai Dia katakan bahwa kerajaannya harus kita alami di bumi seperti di surga. Ya, dan hanya waktu kita ada menjadi manusia baru, kita akan menikmati yang namanya kerajaan surga. Nah, jadi ditegaskan bahwa apa yang harus menjadi perjuangan hidup kita bukan kita untuk melawan musuh-musuh kita, ya. Musuh-musuh ini berbicara tentang manusia-manusia lama, ya. Orang-orang yang masih banyak tidak mengerti kebenaran, masih banyak di sekitar kehidupan kita. Dan kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa lari dari semuanya itu. Tetapi Tuhan persiapkan kita untuk kita menang terhadap segala apapun yang terjadi di depan kita, ya. Sehingga biarlah kerajaan itu benar-benar dialami oleh setiap kita. Ayat ini menegaskan bahwa kita harus melawan sesuatu yang harus kita lawan. Seringkali kita melawan sesuatu yang tidak seharusnya kita lawan. Identik dunia ini mengatakan musuh-musuh kita harus kita habisi, musuh-musuh kita harus kita lawan, kita hajar. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus berbuat kasih kepada musuh kita. Jadi kita bukan melawan, tetapi firman Tuhan tegaskan kita harus mempunyai kehidupan kasih kepada musuh-musuh kita. Firman Tuhan dengan tegas menjelaskan kepada kita bahwa yang harus kita lawan siapa? Iblis. Ya. Jadi mari kita mulai mengerti dengan ayat ini. Kita tidak menjadi bingung, kita tidak menjadi susah untuk mengerti ayat ini, tetapi kita mulai mengerti bahwa kita harus melawan manusia-manusia lama kita, supaya kita hidup memposisikan diri untuk ada di dalam manusia baru, yaitu kita melawan segala hal manusia lama kita, dan kita mulai belajar untuk kita ada di dalam manusia baru. Musuh kita untuk kita kasihi. Kita harus hidup penuh kasih di hadapan musuh-musuh kita. Amin. 3 yang saya renungkan dari ayat yang baru kita baca. Bagaimana supaya kita ada di dalam manusia baru, ya. Seringkali yang ada di dalam kemanusiaan kita, waktu kita menghadapi orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, apa yang timbul? Dendam, kemarahan, pembalasan, ya kan? Segala hal yang buruk itu yang keluar, yang terjadi di dalam kehidupan kita, bukan? Nah, Tuhan sedang ingin berbicara, justru hal-hal itu yang harus kita lawan, kita matikan, tidak lagi berkuasa dan tidak ada lagi di dalam kehidupan kita saat kita menghadapi musuh-musuh kita. Tetapi Tuhan ajarkan manusia baru, ya, identitas kita sebagai manusia baru. Yang pertama,
yaitu kasih, Bapak Ibu Saudara. Jadi lakukan segala sesuatu dengan kasih. Waktu manusia lama, waktu respon manusia lama itu timbul, kita harus melawan untuk supaya itu mati, tidak menjadi hal yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, lakukan segala hal didasari kasih. Mari saya dan saudara mulai saat ini, apapun yang kita lakukan, jangan kita lakukan dengan sekedarnya, tetapi kita ingat firman Tuhan saat ini harus didasari dengan kasih. Karena waktu kita melakukan segala sesuatu tanpa didasari dengan kasih, percayalah itu akan menjadi sia-sia. Tetapi waktu kita hidup melakukan segalanya dengan didasari kasih, kita akan mendapatkan yang namanya damai sejahtera, sukacita. Ya, buka nanti firman Tuhan, Alkitab kita masing-masing, baca buah-buah roh. Bagaimana waktu kita bisa menikmati buah-buah roh? Waktu kita mempunyai identitas hidup kita dengan kasih. Amin. Seringkali kita susah, bagaimana ya untuk saya hidup dipelihara penuh dengan damai sejahtera. Simple. Lakukan segala sesuatu dengan didasari kasih. Kalau itu kita melakukan meskipun seolah-olah baik, tetapi dengan didasari dengan kekerasan hati, didasari dengan kesombongan, didasari dengan keangkuhan, didasari dengan gengsi, didasari dengan iri hati. Banyak kan orang melakukan banyak hal, belum tentu semuanya itu baik. Karena apa yang ada menjadi motivasi itu yang menentukan. Tetapi mari kita rubah, kita mulai membangun, membiasakan apa saja yang kita buat. Bukan karena kegagahan, bukan karena ingin menonjolkan sesuatu, bukan karena iri hati, bukan karena dengki, bukan karena pembalasan, bukan karena dendam, bukan karena apalagi dengan kemarahan. Itu semuanya menjadi sia-sia. Biarlah hari ini buah-buah roh itu bukan sekedar kita mengerti, kita tahu, tetapi biarlah buah-buah roh itu sempurna ada di dalam hidup kita. Amin. Yang pertama, dengan identitas hidup kita, kasih. Ya, termasuk menghadapi musuh-musuh kita, orang-orang yang mengecewakan, menyakiti, orang-orang yang merugikan, orang-orang yang mengerjakan segala hal yang tidak baik kepada kita. Tuhan katakan bahwa respon kita kepada orang-orang yang seperti itu harus dikendalikan dengan respon mengasihi. Dan dikatakan lagi, kita harus mengasihi musuh kita. Ya, jangan kebalik. Kita melawan musuh kita, malah kita mengasihi iblis. Loh, kok bisa, Pak? Tidak mungkin saya mengasihi iblis. Ya. Waktu kita berespon, kita melawan musuh-musuh kita, orang-orang yang tidak menyenangkan, orang-orang yang membuat kekecewaan, merugikan kita, kita melawan. Di situ kita dengan tidak sadar kita sedang mengasihi iblis, karena kita sedang mengerjakan programnya iblis. Jadi iblis itu sangat suka untuk melihat orang bertengkar, ya kan? Iblis itu sangat suka untuk orang melihat menuntut satu dengan yang lain, tetapi hanya di dalam kasih. Tidak ada tuntutan, tidak ada amarah, tidak ada dendam.
Dan dari situ Tuhan tegaskan, waktu kita ada di situ, kita menjadi manusia baru. Waktu kita ada di dalam manusia baru, di situ baru kita akan mengalami segala buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan bawa bukan untuk sekedar merubah status kita lama menjadi baru, tetapi Tuhan ingin kita benar-benar hidup di dalam kemenangan, kemerdekaan. Segala yang dari kerajaan surga itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi termasuk respon bagaimana kita mulai cek. Tidak mungkin orang hidup tanpa masalah. Tidak ada orang yang pernah menyakiti, mengecewakan. Nggak mungkin. Saya aja banyak kali orang melakukan hal itu. Ya, tetapi kita mulai memperbarui, membenahi. Apakah kita sudah memegang firman ini di dalam semua yang kita lakukan? Apakah semua sudah kita lakukan dengan kasih, khususnya terhadap musuh-musuh kita, lawan-lawan kita? Cek apa yang sedang mengendalikan respon kita, apa yang sedang mengendalikan tindakan kita, apa yang sedang mengendalikan hidup kita saat kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak menyenangkan. Apakah itu yang mengendalikan kehidupan lama, ataukah kita berespon, kita bertindak, kita hidup menghadapi semuanya itu dengan dikendalikan oleh manusia baru? Karena itu mari mulai saat ini katakan bersama-sama, aku akan hidup dengan dikendalikan oleh manusia baruku yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Amin. Ya, jadi mari kita memulai satu langkah untuk tetap ada di dalam rancangan Tuhan, yaitu menjadi manusia baru, supaya jangan sampai ada orang yang kelewatan untuk menerima semua apa yang sudah Tuhan siapkan, Tuhan kerjakan untuk setiap kita. Ya, yang pertama, identitas hidup kita sebagai manusia untuk mengasihi, semuanya dari kasih. Ya, yang kedua, gaya hidup manusia baru itu gaya hidup yang bagaimana? Yaitu gaya hidup mengalah, Bapak Ibu. Ya. Tadi ayat yang sudah saya bacakan, coba renungkan. Di dalamnya mengandung satu perkataan tujuan supaya kita membudayakan, membangun hidup kita untuk selalu hidup di dalam mengalah. Ya, bangun untuk hidup di dalam mengalah. Ya, karena waktu kita membuat hidup yang mengalah, ini salah satu identik dari kehidupan manusia baru. Ya, waktu kita membiasakan untuk mengalah, itu bukan sesuatu kebloonan, bukan sesuatu kerugian, bukan sesuatu hal yang kebodohan. Itu yang dunia katakan waktu kita mengalah, kita sedang blow on, bodoh. Ya, kita sedang melakukan sesuatu hal yang sia-sia. Tetapi firman Tuhan katakan, waktu kita membiasakan hidup untuk selalu mengalah, kita sedang membiarkan Tuhan ambil alih untuk berperang ganti kita. Amin. Ya, itu yang terjadi kepada orang-orang yang selalu mengalah. Karena kemenangan di dalam Tuhan tidak ditentukan dengan
perlawanan dari hidup kita. Kemenangan di dalam Tuhan ditentukan apa yang Tuhan kerjakan. Biarkan diambil alih untuk berperang ganti kita. Ya, jadi mengalah. Waktu kita selalu hidup di dalam mengalah, kita akan sangat mudah hidup di dalam kasih, Bapak Ibu. Waktu kita selalu membiasakan hidup mengalah, kita akan sangat mudah mengasihi orang, khususnya musuh-musuh kita. Ya. Banyak orang berbuat kasih kepada orang yang tidak menjadi musuhnya aja susah. Tetapi Tuhan sudah tegaskan, manusia barumu ini harus dipimpin satu komandan, yaitu yang namanya kasih. Yang kedua ini yang akan memperkuat, mempertajam kita. Untuk kita mudah sekali hidup di dalam kasih. Mudah sekali untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tanpa kita membudayakan ini, membangun kehidupan mengalah. Susah Bapak Ibu. Susah untuk kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya, supaya kemenangan, kemerdekaan itu tetap menjadi bagian kita. Sekali lagi, hidup lama itu menggambarkan kehidupan yang terbelenggu, kesengsaraan. Cuma banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sedang hidup di dalam belenggu, sedang hidup di dalam kesusahan, permasalahan yang besar. Dan Tuhan ingin kita keluar, tidak lagi mempunyai kehidupan seperti orang-orang yang banyak mereka tetap ada di dalam kehidupan yang lama. Ya, budayakan hidup mengalah, mengalah, mengalah. Karena saya mau katakan, ya, waktu kita dihadapkan dengan segala sesuatu yang tidak nyaman, orang-orang yang mungkin menjengkelkan kita, ya, waktu kita mengalah, kita tidak menjadi sama seperti mereka, ya. Kita kan jengkel dengan musuh-musuh kita, ya. Waktu kita tidak melakukan yang namanya mengalah, kita ini tidak ada bedanya dengan mereka. Jadi sama-sama menjengkelkan, ya kan? Tentunya kita tidak akan menjadi orang yang menjengkelkan orang lain. Dan yang perlu kita mengerti, kalau ada pertengkaran terjadi, itu dibutuhkan dua orang yang melakukan kesalahan. Sekali lagi saya katakan, pertengkaran terjadi itu dibutuhkan dua orang yang melakukan kesalahan. Tentunya kita tidak mau untuk menjadi sama seperti musuh-musuh kita, seperti orang-orang yang datang menjengkelkan kita, merugikan kita, ya. Dan yang ketiga, tujuan hidup kita sebagai manusia baru itu apa? Ya, bukan keselamatan, bukan. Tujuan hidup orang di dalam manusia barunya yaitu mengampuni, Bapak Ibu. Tujuan hidup kita ini mengampuni. Kita sudah menjadi manusia baru, kita harus benar-benar mengerti tujuan kita ini, tujuan hidup kita ini mengampuni. Kenapa bukan kerajaan surga, Pak?
Saya mau katakan, jangan berbicara tentang kehidupan kekal atau kerajaan surga tanpa kita mempunyai kehidupan di dalam pengampunan. Itu sudah rumus bahwa kerajaan kehidupan kekal itu ada di dalam kehidupan yang mengampuni. Ada firman Tuhan mencatat. Nah, Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, ini hal pengampunan ini banyak terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, mungkin dalam persembahan, di dalam melayani, banyak orang bisa dan lolos untuk hidup di dalam hal-hal seperti itu. Tetapi saya mau katakan, Tuhan sedang berbicara dengan kasih-Nya. Banyak orang gagal bukan dari hal-hal pelayanan itu, tetapi banyak orang gagal di dalam Tuhan waktu dia hidupnya tidak bisa mengampuni. Ya, banyak orang mungkin bisa mengatakan, oh aku sudah mengampuni, aku sudah tidak ada apa-apa. Saya mau katakan, kita bisa berbohong kepada pendeta, kita bisa membohongi manusia, tetapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Ya, jadi banyak permasalahan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, Tuhan sedang tegaskan saat ini di dalam permasalahan mengampuni. Ya, mengampuni. Banyak orang tidak bisa melakukan. Dan hal ini saya katakan bahwa ini bukan hal yang sepele, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita kembali lagi cek kepada orang-orang yang mungkin kita merasa kecewa, kita merasa sakit hati, ya. Kebanyakan orang-orang memilih untuk dendam kepada orang-orang atau kepada musuh-musuh kita. Banyak memutuskan untuk sakit hati, akar pahit, ya kan? Tetapi Tuhan sedang ingin membawa kita kembali. Mungkin di antara kita sudah ada beberapa yang keluar dari kehidupan kasih. Mungkin di antara kita sudah ada beberapa orang yang keluar di dalam hidup untuk mengalah. Dan yang terpenting, mungkin masih banyak orang hari-hari ini hidupnya tidak ada di dalam pengampunan. Ya, ini sangat tidak bisa dibiarkan. Ambil keputusan hari ini, Bapak Ibu, untuk kita melakukan pengampunan. Kita tadi sudah membaca firman Tuhan. Waktu kita tidak menerima pengampunan dari Tuhan, yang pasti kebinasaan itu sudah menjadi bagian kita. Ya, kita nggak tahu hari esok
Benar? Karena itu putuskan untuk saat ini. Apa yang menjadi kendala kita? Seringkali yang menjadi kendala kita untuk tidak bisa mengampuni, kemarahan, dendam. Ya. Karena itu Tuhan ajarkan yang di depan, yang sudah kita belajar bersama-sama. Mari kita ini harus dirubah untuk hidup di dalam kasih dan budayakan hidup mengalah. Ya, karena standar kita di dalam kehidupan baru bukan salah atau benar, bukan benar atau salah. Kalau kita melakukan standar benar atau salah, kita tidak beda dengan orang-orang yang di luar sana. Benar atau salah itu buahnya hanya tuntut menuntut, ya, saling menantang, saling menghakimi. Itu buah dari benar atau salah. Tetapi standar kita sebagai manusia baru adalah berkenan atau tidak, ya, bukan salah atau benar, benar atau salah. Tuhan tetapkan apapun kondisi kita yang orang lakukan, Tuhan ajarkan mengalah. Apapun yang dia lakukan, sampai dikatakan doakan orang yang menganiaya kamu. Menganiaya itu berbicara apapun yang sudah kejahatan atau hal yang separah apapun yang musuh kita lakukan, kita harus tetap mempunyai hidup mengasihi musuh kita. Kita harus tetap punya respon kasih kepada mereka. Ya, bahkan doakan musuh-musuhmu. Susah untuk kita melakukan, tetapi ada hal yang Tuhan sedang ingatkan. Kita harus segera memutuskan untuk hidup di dalam pengampunan, ya, karena jangan tukar keselamatan kita dengan kebinasaan hanya karena engkau tidak mau mengampuni. Bapak Ibu, mari cek, kita ingat kembali bagaimana respon kita kepada orang-orang yang sudah mengecewakan kita. Bagaimana tindakan kita kepada orang-orang yang sudah mengecewakan kita. Bagaimana sikap hidup kita kepada orang-orang yang sudah mengecewakan kita. Itu, di situ kita tahu kita sudah mengampuni atau belum. Dan ini sangat berbahaya, sangat serius buat keselamatan kita. Ya, waktu kita mendoakan, kita selalu berbuat kasih. Bagaimana respon apa yang kita lakukan kepada musuh-musuh kita. Mari Bapak Ibu, mungkin banyak orang mengatakan sangat susah, sangat sulit, sudah keterlaluan Pak. Ya, karena itu mari kita mulai belajar untuk semua kita ubah yang kita lakukan kasih. Yang kedua, mengalah supaya kita mudah untuk bisa menyatakan pengampunan kepada orang-orang yang seperti itu. Saya bukan sekedar sedang menghakimi orang-orang yang tidak mau mengampuni sampai hari ini. Tetapi saya mau katakan, sangat besar risikonya Bapak Ibu kalau kita tidak mau mengampuni. Sangat besar. Sangat besar. Itu akan mengubah keselamatanmu kepada kebinasaan. Sekarang kita masih sadar, kita masih hidup.
putuskan hari ini. Kita tidak tahu besok. Saya juga tidak tahu saya besok masih hidup atau enggak. Ya, putuskan. Semakin kita menunda, semakin kita susah untuk mengampuni. Percaya firman Tuhan yang mengatakan, ya, jangan tunda-tunda. Kita akan semakin susah untuk kita mengampuni. Kita akan semakin sulit untuk mengampuni. Kita akan semakin berat untuk mengampuni. Jadi ingatkan, orang-orang yang tidak melakukan pengampunan, dia sesungguhnya sedang ada di dalam kehidupan, di dalam kesengsaraan dan kesukaran yang besar. Sepertinya oke-oke. Oh, saya masih dipelihara sama Tuhan, saya masih menerima berkat, ya, saya masih bisa makan, tidak kekurangan, berarti Tuhan baik, selesai. Tidak. Saya mau katakan kerajaan surga itu tidak ada hubungannya dengan makanan dan minuman. Jangan, kalau kita masih nyaman-nyaman, semua baik, bukannya artinya kita beres. Tetapi kerajaan surga berhubungan dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kerajaan surga berhubungan dengan kita sedang hidup di dalam kehidupan yang lama atau kita ada di dalam kehidupan yang baru. Ya, tinggalkan kemarahan, karena itu hanya untuk menuntut, membalas. Ya, kita seringkali, mari kita berhenti untuk membohongi diri kita sendiri, tetapi kita harus melakukan. Saya sekarang ada di mana? Sudah ada di dalam orang yang mengampuni atau belum? Saya mau kasih ilustrasi dari apa yang saya alami secara pribadi. Saya pernah ditipu atau diakalin orang. Uang saya 2 juta lebih tidak dikembalikan. Waktu saya belum mengerti ini, ya, saya selalu menuntut Tuhan. Tuhan, kenapa saya mengalami ini? Saya sangat sayang dengan uang yang cuma 2 juta. Setiap saya lewat di depan tokonya, oh tokonya masih buka, kecewa, sakit hati. Di situ Bapak Ibu tahu, saya sedang ada di dalam kehidupan yang sengsara, kehidupan yang menderita, karena sedang terbelenggu. Yang ada di dalam pikiran saya, kapan ya terjadi keburukan, terjadi kehancuran, terjadi hal yang buruk kepada orang ini. Itu. Demikianlah orang yang tidak mengampuni. Tetapi waktu saya dibimbing oleh Tuhan di dalam pengertian yang benar, kita harus tahu kita ini milik Allah, sepenuhnya milik Allah. Dan Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan. Jadi jangan anggap uang 2 juta itu merugikan saya. Jangan kita menganggap 2 juta itu menghancurkan semuanya. Tuhan sangat mudah untuk menggantikan 10 juta atau 20 juta kepada saya. Tuhan mungkin izinkan itu supaya saya boleh memastikan lagi bahwa saya memilih kehidupan kekal atau kebinasaan. Ya. Jadi kemarahan, dendam, akar pahit, itu semua sampah Bapak Ibu. Berapa lama saya
terus hidup di dalam hal itu. Akar pahit, hal-hal segala yang negatif ada di dalam pikiran saya waktu saya diakalin untuk kehilangan, ditipu kehilangan 2 juta itu. Kemana-mana saya selalu membawa akar pahit, ya. Kemana-mana saya selalu ada kemarahan. Kemana-mana hidup saya selalu mengandung dengan dendam. Semua itu sampah, firman Tuhan katakan. Dan yang lebih baik kita renungkan, ya, bahwa waktu kita tidak mau mengampuni, melepaskan semuanya itu, kita kemana-mana sedang membawa sampah, ya kan? Seperti saya, itu kejadian dari pengalaman saya pribadi. Kemana-mana saya sedang membawa sampah di dalam hidup saya. Dan saya mau katakan, kita tahu semua, orang yang kemana-mana bawa sampah itu orang apa? Hanya orang gila. Ya kan? Saya menjadi orang gila beberapa waktu, karena saya kemana-mana membawa sampah, membawa kekecewaan, dendam, kemarahan, kutukan, pembalasan, tuntutan. Itu semua ada. Jangan sampai kita menjadi orang gila, ya, membawa sampah kemana-mana. Mari kita tanggalkan itu. Sekali lagi, kita menjadi manusia baru. Identitas kita kasih. Lakukan semua dengan didasari kasih, supaya itu tidak menjadi sia-sia. Dan apa yang kita lakukan akan membuahkan damai sejahtera surga. Semua buah-buah roh itu akan menguasai hidupmu. Amin. Yang kedua, gaya hidup mengalah harus kita terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, tujuan hidup kita mengampuni. Mari putuskan, ya, orang yang tidak mau mengampuni, hidupnya akan semakin banyak melakukan dosa, ya kan? Karena kita tidak bisa melarang orang mengecewakan, orang berbuat jahat kepada kita. Kita tidak bisa melarang. Kalau kita tidak bisa mengampuni, susah. Orang ini datang mengecewakan, kita tidak bisa mengampuni. Belum selesai dengan orang yang pertama, orang kedua datang lagi, tidak bisa mengampuni lagi. Orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam, orang ketujuh. Ini yang kita alami. Banyak hal-hal dosa yang akan dikerjakan oleh orang-orang yang tidak mau mengampuni. Sangat besar resikonya, Bapak Ibu. Mari kita sadar, kita bersama-sama membangun lebih baik lagi kehidupan kami, kita semua, untuk menjadi kehidupan yang baru. Kasih, mengalah, mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami menjadi bijaksana. Berkati semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang saat ini kami datang kepadamu. Jamah hati kami, jamah pikiran kami. Kami tidak tahu hari esok. Ajar kami untuk memutuskan hari ini. Kami memilih apa yang sudah Engkau firmankan. Biarlah semua yang kami lakukan didasari dengan kasih, bukan dengan yang lain. Biarlah gaya hidup kami bukan gaya hidup manusia lama, tetapi gaya hidup kami adalah gaya hidup untuk selalu mengalah. Dan yang ketiga, biarlah tujuan hidup kami untuk kami mengampuni orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Engkau sudah siapkan kerajaan-Mu bagi orang-orang yang hidup di dalam pengampunan.
Terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Dengan berkat Tuhan engkau akan berjalan. Dengan kasih dan anugerah Tuhan engkau akan hidup. Apa saja yang engkau perlukan disediakan Bapa kepadamu. Kesetiaanmu akan firman Tuhan akan membawa engkau ada di dalam kuasa kebangkitannya, yang akan melindungi, meluputkan, dan menyelamatkan engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.